Ya, sudah ya? Ya, baik. Mari kita perhatikan pelan-pelan. Mengapa Allah, dia harus menjadi manusia? Bahkan sekelas pendeta profesional pun yang sudah terkenal mempermainkan definisi dari anak Allah. Yesus bukan anak Allah, sebenarnya dia adalah Allah sebenarnya. Ini kekacauan yang luar biasa dari Gilbert Lumendo. Sekelas beliau yang sudah tergolong banyak jemaat dan sering diundang, kacau memahami. Artinya ternyata tidak selalu pendeta besar khotbahnya benar. Nah sekarang mari kita lihat teman-teman, bahwa yang disalib ini siapa? Nanti penting. Dan mengapa harus begini caranya? Sampai harus begini, mengapa? Dia ini Allah, tapi yang mati ini manusia. Allah ini yang mati. Yang ngutip sampai itu presiden, tapi dia menutup, mengosongkan dirinya menjadi pembantu. Maka dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan. Saya ambil sengaja, ini banyak lagi yang paralel dengan ini ya. Tapi yang mudah lah, terlalu banyak saya membuat definisi dari bahasa Yunani kalau saya tampilkan ayat yang sulit. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus ia pertahankan sebagai Allah. Dia ini Allah. Yang mati ini manusia, tapi hakikatnya Allah. Apakah kealahannya hilang, keluar waktu disalib? Tidak. Apakah waktu saya mengajar sebagai dosen, status saya sebagai suami hilang? Tidak. Tetapi nggak aktif status saya sebagai suami ketika saya khotbah kepada Anda. Maaf, saya tidak bisa mencium sembarangan perempuan karena itu bukan istri saya. Sebagai seorang suami di rumah, status saya sebagai dosen tidak hilang, tapi nggak aktif mengosongkan diri. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa yang mati ini adalah manusia biasa yang tidak punya hakikat apapun, sama seperti saya. Tidak. Dia adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, melainkan mengosongkan dirinya. Dia menahan dirinya, dia merendahkan dirinya. Sesaat dia sebagai Allah suatu waktu ketika ia bisa membangkitkan orang yang mati, tapi sesaat dia sebagai manusia biasa yang bisa lapar. Supaya jangan sembarangan kita melihat begini ya, ini seperti memalukan ya. Bahkan ada yang menghina, mengejek, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama. Perhatikan, menjadi sama. Siapa yang menjadi sama itu? Allah. Nah, apakah Allah telah menjadi demikian? Perhatikan ya. Ini masih cover. Perhatikan ya. Apakah ketika Allah demikian, Allahnya hilang? Atau Allah tidak ada di sorga? Ini kekacauan ajaran sesat. Kalau Allah sudah menjadi Yesus begini, ya, sampai sini paham ya? Lalu sorga ada isinya enggak? Oh, memang salah pemahaman kalian. Ya, dia menjadi manusia, ya, atau diciptakannya manusia, dia tetap Allah di sorga. Allah tetap ada. Sekaligus dalam diri Yesus tetap ada. Mengapa? Karena dia maha kuasa. Makanya memahami Allah jangan tunggal seperti saya. Saya nggak bisa sekaligus ada di satu tempat, di dua tempat, jadi ke tempat. Dia tetap Allah, tapi yang mati adalah manusia. Tetap di sorga pun ada Allah. Itu sebab ketika Yesus baptis, inilah anak yang kasih. Siapa itu? Anak Bapa. Lalu merpati ada, Allah juga. Lalu Yesus ada, Allah juga. Jadi kita tidak punya tiga Allah, satu Allah.
tiga kepribadian yang berbeda-beda sesuai fungsi. Sekarang tiga fungsi saya nggak berfungsi di sini. Pertama, karena orang tua saya masih hidup, saya sebagai anak nggak berfungsi kan? Padahal saya anak. Yang kedua, sebagai dosen nggak berfungsi. Yang ketiga, sebagai suami nggak berfungsi. Tambah lagi yang keempat, sebagai ayah. Tadi saya baru telepon WA istri dan anak saya. Karena saya masih ayah dan suaminya. Tapi saat begini, saya harus mengosongkan diri. Sampai sini paham? Dia tetap Allah. Yang mati adalah kemanusiaan. Ini masih belum ke sini poinnya ya. Masih penjelasan. Menjadi sama dengan itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, nanti, kenapa harus menjadi manusia? Ia telah merendahkan diri. Itu mengosongkan diri tadi. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Orang Kristen harus diperkenalkan salib. Harus dalam misi. Harus diberkati melalui salib. Tadi tambahan itu, kalau Anda pun punya uang 1 triliun sekarang di bank, bonus kecil yang tidak diperhitungkan oleh Allah sebagai hak yang istimewa. Hak yang istimewa itu adalah mengerti tentang ini dan kamu menjadi anak Allah. Itulah hak istimewa. Itu yang punya warisan surga. Next. Nah sekarang lanjut. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, oke? Sebelum saya menjawab, Allah yang mana yang seperti tadi? Allah yang mana yang mau disalib tadi? Nah kok bisa kita tanya itu? Perhatikan. Yang mau menjadi mustahil Allah yang mana? Mengapa kita harus memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah kita Esa barangkali sama dengan Allah Buddha, sama dengan Hindu, sama dengan Muslim? Perlu memastikan karena pertama, hanya ada satu Allah yang benar. Karena kalau kita katakan sama Allah kita dengan agama lain, mereka menolak Kristus, menolak Allah yang ini. Jangan main-main. Gak bisa saya menerima Roh Kudus menolak Yesus. Gak bisa saya menerima Yesus menolak Allah. Tak boleh. Satu kesatuan mereka. Jadi kalau kamu menyebut Allahmu tapi menghina Yesus, kamu bukan menyembah Allah yang benar. Dipastikan 100%. Saya nggak bisa mengungkapkan kebenaran itu dengan kalimat ya. Roh Kudus hanya Roh Kudus yang bisa menginsapkan itu. Hanya ada satu Allah yang benar, dan Allah kita, perhatikan saya dari mimbar ini, tidak sama. Tidak sama, ini rekamkan ini, biar dengar ini, disebarkan aja ini. Tidak sama. Kalau sama nih Bapak kita, kenapa nggak sama-sama kita mengaku itu? Ini ada yang menolak, bukan Bapak itu, tapi sama-sama satu Bapak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang mana yang benar? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau berteriak menyembah Allahmu, tapi menolak Yesus. Dia tidak berada kepada pengakuan Allah yang benar, tidak tertuju kepada Allah yang benar, yang satu itu. Jadi kalau kau nangkap nanti ini, adik-adik karyawan di sini nangkap ini, aduh, enak kali lah komunikasi sama Tuhan yang benar itu ya. Tidak semua kepercayaan Nabi Yesus adalah Allah. Itu artinya kita tidak punya Allah yang sama. Dipastikan. Kitab suci kita pun beda. Dipastikan. Sesungguhnya kalau seseorang percaya kepada Allah yang Esa itu yang tadi, tetapi menolak tindakannya menjadi manusia, ia bukan, perhatikan, orang yang percaya kepada Allah tersebut. Menolak Yesus, menolak Allah yang Esa. Final.
Artinya kadang kita berada di tempat yang benar, tapi nggak kita manfaatkan gitu loh. Mereka, orang tertentu tidak ada di tempat yang benar, yang tidak benar itu pun dimanfaatkan, bayangkan. Menolak yang Esa itu, Allah yang Esa itu, sampai ke bawah dia ya, Allah yang Esa itu menjadi manusia. Perhatikan, kalau kau tidak menolak kemanusiaan dari Yesus Kristus, kamu, Allah kita nggak sama. Itu bukan Allah yang Esa itu. Mengapa? Ya karena yang Allah yang Esa itu telah menjadi manusia. Clear. Yohanes 1:14. Itulah tadi salib Yesus itu. Ialah Allah yang kau sebut itu, tapi tidak kau akui dia sebagai manusia. Ia menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tidak melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Alkitab aja menulis anak tunggal ya, Yesus itu ya. Sementara pendeta besar menolaknya. Ini kacau sekali, kita pernah baca kitab itu. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kolose 1:19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dia ini siapa? Kristus. Saya tidak layak menjadi perkenanannya Allah, karena saya orang berdosa. Yang layak hanya Yesus Kristus. Kepada adalah Allah menyatakan seluruh kepenuhannya, berkenan diam di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah Allah yang Esa itu. Tadi mengosongkan diri sejajarkan, mengambil rumah seorang hamba dan seterusnya. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu, tidak terpisahkan. Maka tidak semua kepercayaan menerima Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib dengan argumentasi serendah itukah Allahmu yang mati di kayu salib itu? Waduh, itu pertanyaan orang. Kalau dia adalah Allah, apakah ada cara lain menyelesaikan dosa manusia? Kau bilang dia punya kuasa, dia punya kekuatan, kekuatannya pun tunggal. Apa tidak ada cara lain? Bodohnya kau Kristen memahami tentang Tuhan. Nah sekarang kita lanjut. Siapa yang terbodoh memahami itu? Terus. Dengan memastikan Allah yang mana, maka semakin kuatlah iman saya, iman Anda terhadap Allah yang kita percaya. Dengan demikian kita akan bertumbuh dalam iman dan tidak menyia-nyiakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Allah menyangkut. Pertama, engkau akan terus mencari Tuhan kalau sudah tahu kau benar Allahmu, seperti Daud. Karena ia sudah tahu Allah mana yang benar, 7 kali pun berdoa sehari tidak masalah. Karena benar. Engkau akan berupaya mencari Tuhanmu. Kita lihat bagian kedua. Engkau akan setia dan saat sampai mati bersama dengan Tuhan yang benar. Perhatikan Stefanus mati martir, mempertahankan imannya. Kenapa ia mempertahankan? Karena ia tahu siapa Allah yang ia sembah, siapa Yesus yang ia percaya. Kisah 7:9. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa melemparinya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, dia tahu Allah yang benar. Kematian bukan ancaman kalau kau tahu Tuhan. Amin. Halo, amin. Masih digoda laki-laki perempuan udah pindah kepercayaan. Aduh, gimana gue bilang ya? Aduh. Memang gak beragam itu di Kristen. Kalau hanya digoda di dalam pindah keyakinan, memang gak beragam itu di Kristen. Kalau dia beragama di Kristen, mendengarkan doktrin Kristen seperti ini, Stefanus pun mati martir, apapun yang terjadi. Sampai sebegitu Stefanus, ya karena dia tahu siapa Tuhan Yesus. Karena ia tahu, terimalah roh. Hidup akan damai dan tenang bersama Tuhan yang benar.
Meski diterpa banyak masalah. Perhatikan Mazmur 34:20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia. Tuhan yang mana? Yang jadi manusia tadi, bukan Tuhan yang lain. Bagaimana aku bekerja sama anak orang lain, sementara anakku banyak kali berteriak di rumah? Anakku udah dulu kuselesaikan. Sampai sekarang persoalan itu aja nggak selesai karena Tuhan bukan benar. Halo, makin banyak masalahmu bercabang. Apa tergenapi ayat ini? Kemalangan orang benar banyak, tapi Anda semakin banyak. Ini persoalannya. Mengapa Tuhan tidak melepaskan engkau dari semua itu? Karena persoalannya bukan orang benar. Saya berupaya cari kalimat sederhana ya. Meskipun saya baca di bahasa Ibrani-nya kalau pel. Saya terus cari apa arti kata ini. Sudah? Terlanjut? Langsung beri. Oke ya, lanjut ya. Baik. Kematianmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ini mati nih ya. Tidak akan sia-sia, akan bersama dengan Kristus. Lihat Lukas 23:24. Kata Yesus kepadanya, ini kepada orang yang mati di kayu salib salah satunya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus, bersama Kristus mati. Makanya damai kali sebenarnya orang Kristen meninggalkan dunia ini. Tapi kalau pucat-pucat kau mati, gemetaran kau mati, jantungan kau mati, ini lagi. Baru kena duri, tangan sudah seperti operasi besar. Kematianmu pun tidak sia-sia. Lanjut. Allah yang mana itu? Sumber kita adalah Alkitab yang tadi itu. Karena Allah yang Esa itu menyatakan diri di dalam Alkitab. Suara Alkitab adalah suara Tuhan, meskipun nggak pernah kau baca. Jadi untuk mengetahui Allah yang mana, maka Allah sendiri dalam Alkitab telah memberikan jawaban tentang siapa dia dalam Alkitab. Maka Allah tersebut adalah yang pertama, dialah yang menciptakan bulan yang kau lihat. Itulah yang menjadi manusia itu. Dia yang menciptakan matahari yang kau pakai menjemur kain. Dia yang menciptakan udara yang kau hirup di ruangan ini. Itulah yang menjadi manusia. Tetapi ketika Jumat Agung hanya melotot saja, hanya main game, hanya main bersosial, khotbah disampaikan Jumat Agung, kamu pun mungkin tidak beribadah. Luar biasa jahatnya kita. Luar biasa. Allah itu, Allah yang menciptakan malam hari itu. Allah yang menciptakan itulah yang menjadi manusia itu. Itulah Allah satu-satunya yang benar. Maka tidak ada ini di dalam ajaran lain. Allah yang berbicara, yang menciptakan manusia. Berfirman Allah, baiklah, perhatikan kata ini, kita kan yang besar. Sejak dari dulu sudah ada Yesus, karena dia bukan dicipta. Sejak dari dulu udah ada, bukan karena Yesus naik lalu Roh Kudus turun di Pentakosta, sudah ada dari dulu, dari penciptaan mereka itu. Kita sama siapa Allah berbincang? Anda bukan orang teologi, jadi gak ada yang teman saya berdebat kan? Saya jelaskan. Sama siapa dia berbincang? Sama malaikat? Gak selepet? Mereka gak boleh berbicara begini. Halo, gak boleh. Perintah aja, pergi. Gak ada. Tuhan mau dong ini, gak pernah. Karena dia hanya utusan. Siapa yang selepet dengan dia? Binatang, gak berbicara. Siapa yang selepet dengan dia? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbincang soal penciptaan. Itu artinya Allah yang itulah yang menjadi manusia.
Pendeta Gilbert harus gue jari kata kita itu. Nggak ngerti dia konsep anak Allah. Tapi laku pula itu karena banyak lawaknya. Bahaslah. Allah yang berbicara kepada Adam, Allah yang berbicara kepada Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Engkau mengakui Abraham, tapi engkau tidak mengakui Allah. Ada agama yang mengakui Abraham, tapi kau tidak mengakui Allahnya. Allah apa? Ya Allah Abraham. Allah Abraham itu yang telah menjadi manusia. Allah Adam itu. Kalau kita tanya kepercayaan lain, manusia pertama siapa? Adam. Siapa Allahnya? Ya itulah menjadi manusia. Kenapa kau tidak percaya? Belum pernah mendengar begini di gereja. Ya makanya diberi kita nanti kalau capek ya, istirahat. Sampai pagi pun banyak revisinya, sampai pagi tadi. 1 minggu berturut-turut ini. Apalagi sesi 2 saya jam 6 sampai jam 9 ada lagi. Semoga energi saya masih ada sampai jam 9 malam baru pulang. Udah rindu kali aku sama istri anakku. Udah 3 hari keluar daerah karena berbagai kegiatan. Lagi berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Akulah Allah ayahmu, katanya sama si Musa. Allah yang ini. Kisah 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, seluruh manusia. Allah yang berbicara kepada Musa, Elia dan seterusnya. Terus dan pada akhirnya Allah itulah yang telah menjadi manusia yang tadi dijelaskan. Jadi orang berhenti hanya Allah Adam gitu loh. Orang berhenti hanya Allah Abraham. Orang kepercayaan lain berhenti hanya Allah Musa. Dia berhenti kepada Allah Daniel. Tetapi ia tidak tahu Allah itu melanjutkan sejarahnya, karyanya menjadi manusia. Ini yang penting. Kalau Anda tahu di Allah Abraham, nggak ada guna tentang keselamatan, nggak ada poin. Kalau hanya mengakui Allah itu hanya sebagai Allah Adam, tidak ada poin dengan kehidupanmu. Karena Allah melanjutkan karyanya, puncaknya di kematian Yesus di kayu. Allah itulah yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, logos, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan dan seterusnya. Dia telah menjadi manusia. Tapi bukan berarti tidak ada lagi surga, salah. Yang walaupun dalam rupa Allah tadi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia. Banyak orang yang buktikan, benarkah isi terdalam? Ya ayatnya apa sulitnya membacanya? Makanya membaca Alkitab harus penuh damai. Kalau kebencian, bersalahan semua ini. Namanya juga benci sama Kristen, benci sama Alkitab yang gak ada benar-benarnya, semua ayat. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, perhatikan ini. Karena anak-anak, karena manusia itu, biar gampang ya, adalah dari darah dan daging, maka ia, itu Allah, ia itu besar, menjadi sama dengan mereka. Siapa? Manusia. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, lapar, haus, dan seterusnya. Supaya oleh kematiannya, dia menjadi manusia, harus mati. Bicara Yesus. Saya belum kepada poin, hanya apa lagi ya, soal Allah yang mana. Menjelaskan dulu. Oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis.
yang berkuasa atas maut. Karena anak-anak itu adalah manusia dari daging, maka ia menjadi manusia. Kalau tadi anak-anak itu burung merpati, maka dia jadi burung merpati. Aduh, hebat kali lah karyanya, Pak. Kalau saya memahaminya, terserah lah. Sampai bisa kita mungkin kalau dapat kita ini nggak bisa mengeluarkan kata, hanya merenung aja dulu. Pasti kita terfokus ke diri kita aja. Orang berdosa tak tahu diri, nggak tahu untung, nggak tahu bersyukur, nggak tahu semua ini ke kita semua. Kalau kita paham, tertunduk terus. Kolose 2:9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania. Dari semua beberapa slide tadi, jelas sekali Alkitab menjelaskan Allah yang benar itu telah menjadi apa? Manusia. Amin. Halo, amin. Terlalu cepat, terlalu padat. Kita kurang kecepatannya. Pelan-pelan aja. Oke? Kita lanjut lagi. Ya, nanti kecepatan saya kuat, Pak, marah CP nanti. Cepat kan, masih 40 menit itu. Kurang lama ya. Oke? Bisa ya? Sampai di sini bisa ya? Jelas ya? Yesus yang tadi itu. Coba ke slide pertama itu, Bang. Gambar Yesus tadi. Dialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah Adam itu. Oke? Dialah yang menciptakan langit dan bumi itu. Dialah yang menciptakan manusia itu. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia sampai mati di kayu salib. Maka perdebatan banyak orang mengenai kita meragukan adalah, masa Tuhan mati? Emang yang bilang mati Tuhan siapa? Kami pun tidak mengakui Tuhan kami mati karena dia tidak bisa mati. Maka kita bahas slide selanjutnya. Terus sambungan yang tadi, Bang. Mana tadi itu? Ya. Dan pada akhirnya seterusnya terus. Iya. Terus? Iya, tadi pas. Oke. Jadi mengapa? Perhatikan, Allah harus menjadi manusia. Saya masuk ke poin. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Di dalam Kejadian 1 dan 2, perhatikan ya, seluruhnya dalam keadaan baik. Itu dulu, clear. Tuhan menciptakan semuanya baik tanpa cacat. Kesalahan, kelalaian, keberdosaan termasuk manusia, semuanya baik. Oke? Bahkan manusia tidak tersentuh dan diam dalam dosa waktu diciptakan. Ya. Lalu di Kejadian 2 16-17 Allah memberi perintah. Nah, ini poin berikutnya kepada Adam dan Hawa. Dan jika melanggar, maka hukumannya disebutkan di sana mati. Ternyata persoalannya di yang ketiga, mereka melanggar. Bisa ya urutannya, bisa ya paham ya? Pertama di Kejadian 1 dan 2, mengapa ia harus menjadi manusia? Dasarnya adalah 1 dan 2 semuanya baik. Lalu di Kejadian kedua dia memberi perintah, kalau kau makan mati, dilanggar. Di Kejadian ketiga manusia jatuh dalam dosa dan harus dihukum. Terus perhatikan sebuah, ternyata semuanya karena dosa. Karena dosa, perhatikan ya, manusia akan dihukum dan terpisah dari Allah. Perhatikan dulu. Ini ada gambaran, ya. Ini lebih parah dari sini. Jauh lebih parah dari sini, kawan. Gak ada kata kalimat gambar yang bisa menggambarkan kengerian neraka. Sama, demikian juga kebenaran surga, dibuat malaikat segala macam nanti indah putih. Jauh lebih indah
daripada gambar-gambar itu. Sebaliknya, jauh lebih parah dari sini. Jauh. Kalau saya bilang ini 1, mungkin lebih parah 1 juta. Lebih parah dari sini. Bayangkan berapa kali lipat itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, inilah hukuman kita seharusnya. Disinilah saran kita. Sebab upah dosa ialah maut, kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dalam, sekali lagi, selalu disebutkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kau tolak Yesus, ke sini kau pindah. Kau tolak saya khotbah, gak masalah. Kau tolak pacarmu jadi suamimu, tidak masalah. Kau tolak bergaji besar, tidak masalah. Yang menjadi masalah, kau tolak dia sebagai Tuhan. Selesai karirmu. Halo, lanjut. Dalam keadaan ini, mereka ini akan masuk ke dalam tempat sisaan yang, perhatikan ini, gak ada waktu di sini. Siapa yang sakit gigi 3 hari? Masih kita lanjutkan tahan sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari. Di sini jangan kau bicara tentang minta maaf. Nggak ada. Jangan bicara di sini ampun minta maaf. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, pimpin aku. Sorry lah, segala macam. Karena sifatnya kekal. Dan orang benar, perhatikan perbedaan tempat itu. Siapa orang benar? Ya nomor 1. Dalam hidup yang kekal. Sama-sama kekal. Tempatnya berbeda. Waktunya sama. Definisi waktunya sama, tapi tempatnya berbeda. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Perhatikan, diterjemahkan dalam bahasa Tesalonika, selama-lamanya sama kekal. Dijauhkan, ini kalimat ini, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Gak ada kuasanya kau berdoa. Tidak kau rasakan kuasa berdoa. Misalnya nanti kau di sini, aduh sambil kepanasan, aduh kita kalah lagu iblis dikah, aduh. Di sini aja Anda dan saya bisa merasapi, aduh iblis tadi Tuhan, kalahkan dia mendengarkan salib ini. Masih direspon. Ada nyawa yang merespon. Mengapa? Karena ada hadirat Tuhan di bumi. Tapi di sini dijelaskan, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan, kekuatannya, tidak ada pertolongan di sana. Ramai-ramai mau kita ke sini? Jauh dari hadirat Tuhan loh. Gimana membahasakan kalau di bumi ya? Tidak ada harapan, hampa, kosong, gimana ya? Bisa nggak kalian masih bisa merasakan nikmatnya kerja di pagi hari? Hati kosong, hampa, berantakan gitu ya. Tapi itu masih bisa dipaksa kerja ya. Masih bisa dipaksa kerja. Di sini gak ada cerita. Jauh dari hadirat Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu, ya Tuhan tiap jam. Rasanya aduh, enak sekali menikmati. Lebih parah dari sini. Wahyu 20:11. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Dipatahkan juga, lebih parah dari sini. Dan terus bila ketinggian ya. Coba rapnya. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Lagu itu tapi apa? Yang ada nama aku tertulis di situ, apa ya? Itu ada mungkin ayat berapa itu ya? Ini ada lagunya itu. Nggak tertulis nama aku, nggak ada cerita. Jangan coba tanya sama Tuhan, nggak ada di buku lain. Kan biasanya kan ada catatan kecil, nggak ada di kantong Yesus.
yang mungkin aku istimewa daripada orang bat kampung pula kau masih di hati ini. Ayo, nggak ada cerita ini yang harusnya perhatikan, kesinilah harusnya dosa tadi kesini, tapi menjadi berbeda karena Allah harus menjadi berbeda. Perhatikan, menjadi berbeda. Terus, maka terus bukan ini. Terus, iya ya. Oke, terus coba. Terus, iya terus, iya terus, iya terus. Kenapa lari-lari slide saya ini? Coba yang tadi di gambar yang tadi, saya tahu, saya selalu mengerjakan kan gitu, tahu saya lari. Terus, kenapa lari? Perhatikan, tunggu dulu. Oke, coba yang tadi di atasnya. Oke. Di atasnya ini. Oke, ya. Enggak, ya di bawahnya ya, ini ya. Ini bisa lari nomornya ya di sini ya. Dan di pilihan saya tas. Oke. Karena dosa, perhatikan, gambar diri Allah dalam manusia rusak. Karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka terhadap Allah, manusia akan menantang Allah, meniadakan Allah, membuat Allah baru. Makanya ada Allah lain. Mengapa? Ya karena dosa. Dosa tidak hanya menyebabkan hukuman kekal, tetapi juga merusak citra diri Allah dalam diri kita. Mengapa kita memberontak terhadap Allah? Mengapa orang Israel membuat Tuhan yang baru di padang gurun? Ya karena citra diri Allah rusak karena dosa. Mereka buat Allah yang baru, menantang Allah, meniadakan Allah. Sambil dengan khotbah balas settingan handphone, menonton dan seterusnya, memang pemberontak terhadap Allah. Seminggu yang lalu, sekali lagi kau pegang handphonemu, bilang sama siswa, aku keluar kau dari sini lagi. Aku kasih kau pengampunan 1 kali. Di belakang dia dulu, saya tahu. 1 kali lagi kau coba, pengajar sesat kau nanti. Terhadap diri sendiri manusia tidak mengenal dirinya. Makanya kita kata tujuan hidup kita yang tidak mengenal Kristus. Saya tahu. Sembarangan aja, aduh hidup berkeliah, bukan aja. Berjalan sesuai kehendaknya. Terhadap orang lain, ini tadi ini iri, dengki, marah, benci, membunuh, menipu, apalagi sekarang gampang kali pun orang. Apa yang menyebabkan semuanya itu? Perhatikan, dosa membuat kita terhukum di neraka. Dosa juga yang membuat gambar diri Allah itu rusak. Kita merasakan nggak dampak dosa sama kita? Kita rasakan nggak dampak dosa itu? Ya. Oleh karenanya, lanjutkan. Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Mengapa supaya bisa mati? Karena kalau Allah tidak mati, Allah tidak dapat mati. Karena kalau dia menjadi Allah, dia nggak bisa mati. Karena dia dalam hakikatnya, perhatikan, kekal, tidak berubah, roh. Memang nggak bisa mati. Allah nggak bisa mati. Tapi menjadi manusia, ya supaya bisa mati. Mengapa ia harus menjadi Yesus Kristus? Ya supaya bisa mati, nggak ada alasan lain. Hanya supaya bisa mati. Nanti kenapa harus mati, kan begitu kan pertanyaannya? Maka muncul problem. Bagaimana Allah dapat menanggung hukuman dosa jika ia tidak dapat mati? Maka solusi ilahi inkarnasi, ia harus menjadi manusia. Itu Tuhan yang jadi manusia. Bagus kalau saya jawab. Senang saya menjadi manusia. Senang kali aku dia menjadi manusia. Supaya bisa mati untuk saya. Kalau nggak saya mati,
Kau jangan sombong dengan argumen, jangan sombong dengan mulutmu yang menghina itu. Dia melakukannya supaya bisa mati untuk saudara dan saya, supaya nggak di sana lagi kita tempat kita. Firman itu telah menjadi manusia itu tadi. Ia harus berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dalam Yohanes 1:1, menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Allah tidak berhenti menjadi Allah, tapi menambahkan natur manusia. Halo, amin? Maka jawaban pertama, mengapa Allah harus menjadi manusia? Jawabannya apa? Ya supaya bisa mati. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang bisa menyentuh kepala saya dan naik ke pundak saya? Saya ulang ya. Bagaimana caranya orang bisa menyentuh kepala saya dan naik ke pundak saya? Maka saya harus menjadi ayah baginya. Maka anakku suka-sukanya menginjak kepala saya. Tapi sebagai dosen, tak satu pun bisa menyentuh baju saya. Bagaimana caranya ia tersentuh dengan kematian? Ia harus menjadi manusia. Halo, sampai di sini? Aku udah keringat loh. Serius sekali di ruang ber-AC champion ini. Kencang kali sini, tapi masih keringat kan? Ia menjadi manusia. Terus tadi tidak dapat mati. Ingat ya, bukan Yesus yang mati di kayu salib. Dari mimbar ini menjelaskan bukan Allah yang mati di kayu salib, tapi kemanusiaan Yesus. Terus Allah harus menjadi manusia karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia. Mengapa? Ya dosa dilakukan oleh manusia, maka penebusan harus dilakukan oleh manusia. Adam pertama jatuh dalam dosa, Kristus sebagai Adam kedua menebus kesalahan itu. Karena orang sampai berpikir, kok mau kali dia menjadi manusia? Ya karena harus manusia mewakili manusia, dan harus manusia yang bisa mati, maka harus dikerjakannya perbuatan itu demi saudara dan saya. Dikerjakannya perbuatan hina itu. Karena ia harus merendahkan diri. Kalau nggak merendahkan diri, nggak mau dia mengerjakan pekerjaan hina itu. Bagaimana kalau status orang terhormat ditelanjangi sampai hanya nampak celana dalam di kayu salib itu? Siapa yang mau melakukan itu? Harusnya setelah ini cinta kali kau sama Tuhan Yesus. Mati-matian kau sama dia. Nggak lagi hitung-hitungan dalam pelayanan, hitung-hitungan dalam kebaktian. Seharusnya mengapa harus mati? Tadi Allah harus menjadi manusia. Ya karena hanya manusia yang dapat mewakili siapa? Manusia, tidak boleh yang lain. Terus masih di sini. Mengapa harus mati? Oke lah jadi manusia dia, tapi kenapa harus mati? Nah, ditanya lagi tuh oleh orang-orang. Sudah puas dia dengan penjelasan. Oke lah jadi manusia. Oke lah aku terima itu. Tapi kenapa harus mati? Perhatikan. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan yang kau makan buahnya. Sebab pada yang kau makannya, dia sendiri yang harus menyelesaikan hukumannya. Memang harus mati. Dia harus menggenapi perintah. Yang kedua, memang upah dosa ialah maut. Gak ada yang lain. Memang harus mati. Gak boleh keselamatan dari dosa dengan amal. Saya beritahu di tempat ini. Dengan moralmu yang baik, dengan 3 kali saya berdoa, itu dampak keselamatan. Bukan supaya diselamatkan kau kasih persembahan sama saya, tidak menyelamatkan kau. Baptisan pun tidak menyelamatkan kau. Bahasa rohmu pun tidak menyelamatkan kau. Gerejamu pun tidak menyelamatkan kau.
Persembahanmu tidak menyelamatkan kau. Air matamu di gereja tidak menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan Anda adalah hanya melalui kematiannya. Udah? Udah? Jadilah orang yang bermoral setelah kau percaya kepada Kristus. Jadilah orang yang suka berdoa ketika engkau sudah percaya kepada Kristus. Tapi puasamu tidak menentukan keselamatanmu. Harus ada yang mati. Harus ada yang mati. Karena hanya melalui ini dosamu selesai. Engkau pindah dari neraka tadi kepada kehidupan yang kekal. Tidak ada cara lain. Itulah sebabnya agamamu tidak menyelamatkanmu, gerejamu tidak menyelamatkanmu. Kan begitu kan? Ada yang menebus hukuman tersebut untuk menggantikan manusia berdosa, maka ia juga harus mati. Ini berdosa, ini mau kugantikan nih, aku harus mati. Namanya juga menggantikan posisinya. Maka kalau Allah harus menggantikan posisi itu, dia harus mati. Karena dia Allah, nggak bisa mati, kan begitu kan? Berarti mengambil rupa sebagai manusia. Harus mati sebagai manusia. Kiranya Roh Kudus bekerja ke dalam hati pikiran Anda, menangkap semua yang saya sampaikan tadi. Untuk menggantikan manusia. Itulah sebabnya Allah dalam Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk menggantikan posisi hukuman dosa kita. Harus dia. Itu mengapa dia ada lagi. Ini makanya enak ini belajar hari ini. Pertanyaan saya, kalian nikmatinya? Dari tadi saya berdiri, didengarnya? Ada ya dapat? Kalau begitu kita lanjut lagi tanpa break. Ya, baik, terus beri kita selesaikan. Nah, lihatlah, nggak mampu kawan, nggak mampu melepas ini gambaran, nggak mampu kita melepaskan diri dari dosa, tidak mampu dengan cara apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, yang ditawarkan oleh agama apapun, tidak mampu melepaskan orang dari dosanya. Engkau akan mati dalam dosamu. Gak ada cara lain. Jangan mau dibodohi oleh pengajaran-pengajaran konyol. Tidak ada cara lain. Mengapa harus Allah? Karena manusia berdosa tidak layak menjadi pengganti. Adam berdosa, Hawa berdosa, Abraham bapak orang iman berdosa, Nuh berdosa, Yusuf berdosa. Tidak ada yang bisa menggantikan dosa itu kecuali orang yang tidak berdosa. Siapa? Dicari-cari di dunia, tidak ada. Tertuju mata kepada Allah, tapi gak bisa mati. Harus menjadi manusia dalam Yesus. Inilah yang harus mati menggantikan dosa itu. Jadi mengapa harus Allah? Jawabannya karena itu. Tidak ada manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna, karena sama-sama berdosa. Hanya Allah di dalam Yesuslah yang mampu menyelamatkan secara sempurna, karena Yesus tidak berdosa sebab ia adalah Allah. 1 Petrus, ia tidak berbuat dosa, ia memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Amin. Nggak boleh nabi lain. Nabi lain pun diciptanya. Hanya ada 100 nabi yang tidak dicipta, Yesus. Baiklah kita, lihat tadi kejadian tadi. Udah ada di sana. Tidak mampu melepaskan diri. Yang
Bingung? Sesuatu yang ditanya silahkan. Terus, mengapa Allah mau? Nah, yang tadi. Coba yang tadi bang. Sebelum ini. Kan ini tadi kan. Mengapa harus Allah? Oke ya. Udah kan? Dijawab. Kan gitu kan? Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa. Kan begitu kan? Harus Allah yang jadi manusia. Tapi ada lagi yang konyol terus bertanya. Ditanya lagi. Udah jelas. Oh iya ya. Tapi timbul lagi pertanyaan terus. Mengapa Allah mau? Nah ini lagi. Mengapa dia mau menjadi manusia dan mati menderita tiga salib? Jawabannya cuma ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa di tempat yang tadi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kasih. Jangan ada jawaban lain. Mengapa harus Allah? Ya karena kasihnya begitu besar. Titik. Gak usah berdebat. Kok mau kali? Karena kasih. Sebegitunya? Iya karena kasih. Mengapa demikian? Ya karena Allah adalah kasih. Sebegitunya kah? Benar aja sebegitu. Aduh. Ya karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Karena Allah adalah kasih. Bukan berbuat kasih, tapi dia adalah kasih. Berbeda. Levelnya itu kasih loh, bukan berbuat kasih. Ialah kasih itu. Allah adalah kasih. Saya beri uang kepada Anda, perbuatan kasih, tapi saya bukan kasih itu. Ia adalah kasih. Jadi gak usah komentari soal kasih lah sama Tuhan. Baik ya Tuhan, gak usah komentari lah. Benarkah ia baik? Benarkah ia mau menolongku? Benarkah ia mau menyertaiku? Gak usah komentari. Ada ayatnya. Ia adalah kasih. Jadi kalau kau berdoa pasti didengar. Kalau kau nangis pasti didengar. Dasarnya apa? Ya karena kasihnya. Kalau kau berteriak kepada dia pasti didengar. Karena kasihnya. Kurang kau berteriak sama Tuhan kan? Makanya makin banyak kemalangan. Tambah terus setiap tahun, tak selesai tahun yang lain. Numpuk terus masalah. Saya pun punya masalah, tapi selesai. Baik, kita perhatikan ayatnya ini, ayat penting ini. Dia adalah kasih. Sebegitunya apa katanya? Yang 19:13. Tidak ada kasih, makanya bilang tadi. Dalam doa saya dan keterangan saya di awal. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tak ada. Kalau beri kekayaan itu bonus lah. Istilahnya gini ya, maaf ya kalau saya terjemahkan gila itu. Istilahnya kita bilang gini, nah maka pilih. Kalau saya bahasakan, apa kau minta? Pintar. Nah, pakai kakinya. Nah, ini. Kecil. Mengapa? Karena sudah dia bersama dengan Anda gitu, itu lebih besar. Dia sudah diam di kosmu gitu loh, itu lebih besar. Menemanimu setiap hari. Apa ada lagi yang sangat kekurangan kalau Tuhan bersama dengan kita? Apa bisa ada orang menyentuhmu? Wah. Iblis pun lari, apalagi orang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawa. Ini bicara Kristus ya. Untuk sahabat. Tidak ada. Sebenarnya kita akan berhenti kalau sudah dapat. Waduh, hak istimewa. Kasih yang besar sudah keterima dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Udah kerjakan aja yang lain. Nanti ditendang-tendang yang bulus-bulus lain. Nah. Amin. Tapi kita sering minta bonus. Ya kan? Nggak minta yang istimewa, yang sudah diberikan.
Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Mengapa? Allah adalah, jawab, kasih. Kalau yang jahat pun tak berbuat baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia adalah kasih. Kita tidak pernah mencatat Dia adalah adil, tapi Allah adalah adil. Tapi kalau untuk kasih, memang dalam dirinya Allah adalah kasih. Terus selesai, sudah selesai. Pada akhirnya perkataan terakhir di kayu salib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Dia, perhatikan. Apa? Selesai. Dosamu, dosaku sudah selesai. Dia yang telah menjadi manusia itu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub dilanjutkan dengan karyanya menjadi Yesus Kristus, lalu menderita sebegitu panjangnya sehingga disalib, dan pada akhirnya Dia mengatakan, sudah selesai. Hai orang-orang yang berdosa, aku sudah menyelesaikan hukumanmu. Bagi setiap orang yang percaya. Mengapa? Karena ada yang mati yang tidak di Firdaus. Meskipun di samping salib, meskipun kau ke gereja, belum tentu kau di Firdaus kalau engkau tidak mengakui keberadaan Kristus. Paling parah sudah mati, udah Yesus mati sampingnya, bayangkan. Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, bukan karena berdarah-darah, bukan karena ditombak, bukan karena dicambuk, bukan karena kepala yang berduri, bukan karena dipaku, bukan karena disiksa. Karena Ia menyerahkan, perhatikan, menyerahkan nyawanya, sebab pekerjaannya sudah. Jangan sampai punya pemahaman teologi yang salah. Karena penderitaannya begitu berat, maka Ia mati. Salah. Karena Ia menyerahkan nyawanya. Hukuman penderitaan ini tidak membuat Dia mati. Kalau enggak udah salah yang teologi ini. Tetapi yang benar adalah Dia menyerahkan nyawanya karena sudah selesai dosa itu di kayu salib. Hanya ini yang mampu menyelesaikan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang ini. Bahagianya aku secara pribadi mengenal ini. Dan karena inilah aku masuk sekolah teologi. Bingung aku pada waktu itu kelas 3 STM. Kok bisa lah Allah katanya jadi manusia, tapi gak ada orang yang mampu menjelaskan dengan baik. Bagaimana lah dia kau bilang dia adalah Allah, sementara dia dibaptis, bicara lagi dari surga ada suara. Siapa yang bicara itu? Siapa ini? Siapa berpati itu? Waduh, rintik mau sangat. Pusing aku mikirkan itu. Solusinya bagaimana? Masuklah sekolah teologi. Saya sekolah teologi bukan ingin menjadi pendeta besar, hanya ingin tahu Tritunggal. Bayangkan. Pahala harus sekolah teologi memang masuk hanya untuk mengetahui itu, kan begitu kan? Tapi begitulah Tuhan memanggil. Makanya kalau ada aliran sesat nanti kosmu, apalagi ke rumah saya bertentangan membahas ini, aduh. Kurasa 10 menit kemudian udah sadar itu. Karena ayat dipakai rapuh sekali, ringan sekali, tidak ada dasar, tidak punya pengertian. Salib sebagai titik pertemuan kasih dan keadilan. Keadilan Allah terpenuhi, dosa mendapat hukumannya adil. Amin. Dia adil. Dia berintegritas. Kasih Allah dinyatakan, manusia diselamatkan dari hukuman, itu karena kasihnya. Dibuktikan Allah adalah kasih, ya mati. Dibuktikan keadilannya dengan menjalankan hukuman. Kalau engkau adalah Allah, harus berintegritas. Dia berintegritas, dia adil menyelesaikannya. Allah menunjukkan kasihnya
Kristus telah mati untuk kita. 1:3-18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi jangan bolak-balik terima Yesus. Sekali dia mati. Jangan berulang kali kau ikut KKR ke depan hanya menerima Yesus 10 kali. Kau terima, yakin, udah nangis kau di Berstegi, nangis lah kau di Kabanjai, nangis lah kau di Sikalang, nangis lah kau di Tarutung, nangis lah kau di Losanggul, nangis lagi kau di Cempio. Udah kau terima sujud kau begini. Yesus dan Yesus, terima kasih Yesus. Udah cukup. Mau berapa kali kau salibkan dia? Halo, udah ya? Berarti karena belum percaya kau dengan imanmu. Perhatikan orang disalib itu, cuma sekali dia bilang, ingatlah aku, katanya. Enggak, udah mau mati-mati. Cepat dulu. Ingat aku ya. Mau mati. Ingat aku ya. Langsung Yesus bilang mungkin pada waktu, hari juga kau bersama dengan orang ini ke neraka. Katanya. Bolak-balik kau tanya, ingat aku. Sekali aja. Halo, amin. Wah, luar biasa. Mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah di surga. Terus dikit lagi. Wah, lihat ini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kau mati dalam dosamu di sini. Dan ada cerita lah seberapa besar pangkatmu di sini. Ada cerita. Dosa tidak bisa dihapus. Lanjut, tanpa harus dihukum. Harus ada yang dihukum. Berarti kalau nggak kuterima Kristus, aku yang menanggung hukuman di neraka. Logisnya begitu. Karena nggak kuterima dia kan, sebagai pengganti dosa saya, nggak kutolak dia. Jadi siapa yang menanggung dosaku? Saya sendiri masuk mau neraka. Logikanya begitu. Terserah, kau tolak silakan. Kedatangannya di salib bukan berarti semua orang masuk ke surga, karena terbukti satu di salib tidak bersama dengan diri Firdaus. Hukuman dosa adalah kematian. Ini kematian maksudnya bukan mati gini ya, terpisah dari Allah. Bahasa aslinya begitu. Jadi mati katanya bukan kayak gini, bukan. Kalau gitu ya aku mau lagi ini terus. Persoalannya terpisah dari hadirat Allah, dipisahkan itu kematian dimaksud dalam perjembaran. Allah menyediakan dirinya dalam Yesus sebagai pengganti untuk menerima hukuman di kayu salib, sehingga salib menjadi tempat di mana dosa mendapat hukumannya, manusia diampuni, salib ya, Allah tetap adil dan penuh kasih. Itulah salib. Dosa mendapat hukumannya, manusia diselamatkan di sana bagi yang percaya. Allah, posisi Allah tetap adil dan penuh kasih. Kuat kali salib itu. Next. Maka engkau, perhatikan, akan mati dalam dosamu, menerima siksaan kekal di neraka, kalau engkau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Perhatikan ayat ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dari orang mati, berarti harus percaya dengan salib. Bagaimana bisa bangkit kalau tak mati? Itu maksudnya. Maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Amin. Halo, amin. Tidak ada cara lain. Slide terakhir. Wah, kita lihatlah kisah ini.
hanya bagi mereka yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah Tuhan setiap orang yang percaya. Dibuktikan di kayu salib itu. Hanya bagi mereka yang percaya. Tadi sudah kita mendapatkan keterangan tentang siapakah dia ini, yang dihina, yang diejek, yang diludahi. Ternyata dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta langit dan bumi. Harus mengosongkan dirinya menjadi manusia supaya bisa mati. Kenapa? Ada sasarannya. Anak-anak ciptakan yang berdosa di dia sangat mengasihi manusia itu karena dia adalah kasih. Untuk menggantikannya dia harus menjadi manusia mati di kayu salib. Tapi tidak semua orang percaya kepadanya. Tapi satu orang disalib membuktikannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Halo, amin. Amin. Tentukan pilihan. Tentukan keyakinan. Pastikan iman. Ini masalah serius. Sangat serius. Ada pertanyaan? Oh, setelah break ada pertanyaan? Oke. Baik. Mari kita renungkan ini.